Hai, banyak alasan bagi manusia mengapa laut selalu memukau. Sederhananya, laut selalu ada dalam ikatan manusia, namun ia tidak benar-benar terungkap. Berbeda dengan gunung, hutan, atau daratan yang luas, laut tidak sepenuhnya terjelajahi oleh manusia. Sehingga ia selalu menyimpan sisi misterius, dan sisi misterius selalu memukau bagi manusia. Selamat datang di Percakapan Dalam Laut. Jangan lupa ikuti terus episode demi episode di kanal YouTube Dive Indonesia ID. Selamat menyaksikan. Episode kali ini kita berkesempatan bercakap-cakap dengan seorang perempuan yang cukup banyak pengalaman menyelami laut, bahkan menempuh studi tentang laut di Indonesia hingga ke Belgia. Laut tuh sebenarnya kayak ini sih menurut aku, kayak sumber kehidupan juga buat makhluk hidup. Buset. So-soan banget. Buset. Geli sendiri. Sumber kehidupan Tapi ya. Jadi bisa dibilang kalau misalnya bumi ini nggak punya laut, kayak apa ya? Kayak kita nggak akan bisa hidup sih, lebih tepatnya. Umur berapa pertama kali ke laut? Nggak inget Gips, yang jelas kita juga udah pernah diajak ke laut sih. Ya balita Ancol. lah pernah. Ke Ancol apa kemana? Ancol dan Carita sih. Pantai-pantai masa kecil aku tuh itu. Terus ini nih, kan Nafisa juga punya pengalaman ya, maksudnya baik menyelam, mungkin rekreasi atau misalnya pekerjaan dan lain sebagainya. Itu pertama kalinya gimana ceritanya, Kak? Kalau buat nyelamnya sendiri sebenarnya udah pernah nyoba sebelum aku masuk kuliah ya. Karena dulu waktu wisata ke Bali itu semacam ada waktu kita melakukan olahraga air, water sport gitu, salah satu pilihannya ada diving. Tapi ya divingnya cuma yang exploration doang, yang nggak kemana-mana, nggak perlu license. Jadi situlah aku nyoba diving pertama kali gitu. Oke. Terus akhirnya ngambil sertifikasi misalnya atau apa, masuk ke lebih jauh tentang diving itu gimana? Memang di kuliah atau gimana ceritanya? Kalau buat ngambil license, karena di jurusan aku tuh ada salah satu mata kuliah namanya Selam dan Navigasi Laut. Jadi ini karena mata kuliah wajib, semua orang bakal mendapati pengetahuan tentang diving dan navigasi laut. Tapi buat ngambil license-nya sendiri itu pilihan masing-masing. Okay. Jadi nggak semua orang wajib buat ngambil license. Tapi saat itu aku memilih buat ngambil license gitu. Di kampus atau di luar? Itu di kampus sama guru selamnya sendiri. Jadi di TEB itu tuh ada namanya survei oceanografi. Itu semacam praktikum besar yang diikuti semua mahasiswanya di tingkat 3. Nah itu tuh selain kita ada survei tentang pasang surut, arus, gelombang. Nah di situ juga kita bisa ngambil license. Nah itu tuh lokasinya ada di Bali. Di Bali bagian dekat pemutaran lah, dekat Bayorok, kamu tahu. Bayorok, ya. Tempat paling disukai di mana? Khususnya yang ada spot selam ya? Gimana ya? Karena masing-masing spot diving punya karakteristiknya sendiri sih. Oke. Aku masih lebih suka Flores sih kemarin, gara-gara internship. Walaupun dia nggak punya diving operatornya, kita jadi itu semua dilakukan atas atau di-provide sama si Misol Basestinnya sih. Kayak NGO yang bertugas di sana. Jadi sayangnya nggak dibuka buat turis, makanya jadi kurang lebih hal yang menyenangkannya itu karena kita nggak punya ekspektasi apa-apa kan.
Beda sama halnya kalau kita udah emang spot ya? itu sendiri tuh udah dikasih tahu bahwa ini tuh ada ini gitu. Jadi kita udah kayak oh ya ntar bakal ada ABC. Tapi kalau waktu internship kemarin sih aku ngerasanya ya kita berdasarkan ini aja sih, berdasarkan common sense aja kayak oh ini ada pinnacle, oh ini ada ini bakal kayak gini, ini kayak slope, bakal nanti mungkin akan ada kayak gininya, ada spesies ikan-ikannya mungkin kayak gini. Jadi pas film tuh benar-benar yang kayak oh ternyata enggak, ternyata kayak gini. Jadi lebih banyak faktor X yang ngebuat rasa excitement diri kita tuh kayak lebih berlipat aja gitu. Beda sama kalau misalnya kita nyelam yang udah jelas tempatnya, udah di briefing bahwa ini bakal kayak ada ininya. Jadi kayak ya, walaupun juga itu nggak menutup kemungkinan bakal fun juga. Cuman yang aku soroti di sini karena ada faktor X itu sih yang mana kadang-kadang di luar dugaan aja gitu. Ya jadi lebih exciting. Oke. Pengalaman paling nggak mengenakan di laut? Oke. Yang nggak paling mengenakan di laut ya mabuk laut sih, apalagi. Oke. Tapi nggak pernah tenggelam gitu? Nggak pernah ngalamin pernah tenggelam apa di kolam atau apa? Kayak nggak pernah ya? Misalnya dulu sebelum jadi penyelam misalnya gitu ya, sebelum ngerti banget nyelam gitu. Pernah punya pengalaman itu? Pengen ngasih tahu aja sih ke teman-teman yang mereka tuh, aduh gue nggak bisa renang atau apa kayak gitu. Aduh salah, aku nggak punya gitu-gitu. Nggak ya? Aduh. Nggak ada. Ya paling apa ya? Istilahnya mungkin banyak orang yang masih ragu-ragu sih karena takut kenapa-napa. Tapi sebenarnya justru karena rasa ketakutan itu sendiri, itu tuh kalau nggak salah yang ngedorong kamu buat tetap selalu nggak pernah ngeremehin sih olahraga kayak gini. Ya nggak sih? Gila. Kepikiran juga nggak jawab gitu. Iya, kayak misalnya ada emang beberapa orang merasa takut gitu ya diving. Cuman deep down dia tuh pengen gitu. Cuman menurut aku ya nggak masalah. Tetap dengan rasa takut itu, dengan sedikit rasa takut itu sendiri ngebuat kamu jadi semakin cermat aja buat mempersiapkan alat-alat divingnya misalkan seperti itu. Dan jadi lebih ini aja sih, lebih fokus ke persiapan sebelum kamu terjun buat diving. Menurut aku sih gitu. Aku juga sebenarnya tipe yang ini sih, Gibbs yang nggak bisa santai sebelum nyelam gitu. Pasti walaupun dibalik kita kalau misalnya kita survei misalnya kita ketawa-ketawa, cuman di satu sisi kita tuh harus apa ya? Aku juga masih kayak agak nervous tuh pasti ada gitu, karena bagaimanapun kan kita tuh bakal berkegiatan di alam ya, yang mana nggak bisa di underestimate juga gitu. Pasti ya untuk supaya tidak memperbesar resikonya, ya menurut aku sih nggak apa-apa sedikit nervous terus agak worry dikit, itu nggak masalah. Itu yang ngebuat kamu malah jadi lebih fokus dan lebih cermat aja sih sebelum diving gitu. Mantap. Ini gue curiga belajar dulu ini, nggak seru nih. Kagak anjir udah. Aduh kasar, maaf ya lanjutin. Apa sih hal sejauh pengalaman ini, hal apa yang kira-kira pernah dialamin tapi banyak nggak diketahui orang tentang laut atau tentang pulaunya atau tentang kulturnya tadi, misalnya suku, kamu pernah ketemu suku apa? Ada nggak pengalaman itu? Ada. Kalau berkaitan sama suku-suku ya, istilahnya apa ya? Aku pengen mencatut peribahasa, cuman takut fail. Nggak apa-apa, udah sikat aja. Apa sih tadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya nggak sih? Itu benar nggak sih peribahasanya? Iya. Jadi di salah satu ekspedisi yang pernah aku lakukan itu, kita pernah ada konflik bersama masyarakat setempat lantaran daerah yang kita
daerah yang kami jadikan titik survei tersebut masuk ke daerah hukum adatnya mereka. Otomatis ya, jadi yang kami pikir bahwa kita sudah melakukan perizinan dari pemerintah daerah tempat, tapi rupanya di daerah survei kami itu juga ada hukum adat yang berlaku, dan kami juga rupanya miss di hal itu, sehingga ketika kita menyelam ketika kita selesai menyelam itu tuh dihadang sama masyarakat untuk kayak istilahnya ditanya-tanya, ini kalian ngapain, mana perizinannya. Jadi itu cukup agak, situasinya agak memanas juga gara-gara kita nggak siap dengan hal itu, dan kita nggak expect bahwa rupanya ini tuh butuh perizinan khusus sendiri ke ketua adat tempat gitu. Jadi banyak sih hal-hal yang sebenarnya di luar dugaan, tapi ya istilahnya masyarakat di sana tuh masyarakat yang bisa dibilang tuh yang emang yang punyanya laut gitu. Kita tuh hanya orang yang pendatang yang cuma numpang ngambil data. Ya bagaimanapun masyarakat setempat yang tinggal berdampingan bersama laut tuh orangnya yang lebih ngerti, sehingga mereka tuh perlu diapresiasi juga atau dihargai apabila kita ingin berkegiatan di daerahnya mereka. Itu sih harusnya udah otomatis nih. Cuman kadang karena pengetahuan kita akan hak adat ya istilahnya ya, atau hak aturan-aturan lokal adat, ya. Aturan-aturan lokal itu minim, maka sering sekali jadi ada dispute atau ada konflik. Yang mana tuh konflik tersebut sebenarnya bisa dihindari kalau misalnya kita mau mencari tahu dulu apa sih ya hukum apa yang berlaku di daerah setempat. Iya. Tuh pembelajarannya gitu. Oke, ada 3 pilihan: culture, terus biodiversity, sama apa ya, laut itu sendiri. Yang paling menarik tuh apa sih yang ada di pikiran? Ini kita ngomongin konteksnya Indonesia ya. Tiga-tiganya menarik. Biodiversity sama culture itu sama aja kayak ini nggak sih? Kayak buat menjelaskan laut itu sendiri gitu. Ya udah, kalau misalnya berkaitan sama background sih berarti lebih ke biodiversity ya. Kenapa? Dari sampai sekarang pun tuh kita sebenarnya masih bawa organisme laut tuh yang masih belum teridentifikasi, dan bahkan kita sekarang jadi balapan sama namanya kepunahan itu sendiri. Dalam konteks biodiversity tadi, ada nggak sesuatu hal yang menurut kamu tuh paling menakjubkan atau paling apapun gitu ya selama pengalaman sejauh ini? Entah dia tentang bionya itu sendiri atau mungkin ada hal lain dalam konteksnya biodiversity. Oke, ya udah, ini aku hubungin aja ya sama tesis kemarin, gara-gara kemarin kan tesisnya berkenaan sama genetik ya, maksudnya population genetics. Jadi kita melihat keanekaragaman itu dari segi genetiknya. Jadi kan level-level biodiversitas itu tuh macam-macam, dari kelas genus, kelas spesies, sampai akhirnya ternyata tuh bisa juga sampai level yang lebih dalam, yaitu kayak level walaupun sama-sama spesies, tapi belum tentu dia mengandung kode genetik yang sama, kurang lebih istilahnya gitu sih. Jadi sekarang tuh lagi mulai emerging juga, atau lagi mulai bermunculan analisis genetik. Nah, jadi kemarin tesisnya itu kan tentang bagaimana sih ternyata walaupun satu spesies ini rupanya kalau misalnya kita gambar pohon genetiknya itu ternyata tuh terbagi lagi kelas-kelasnya. Jadi kalau misalnya nih kita bicara satu spesies kima, nah kima yang kita temukan di Indonesia katakan itu tuh ternyata mengandung kode genetik yang berbeda sama kima yang kita temukan di misalnya di Afrika.
sebenarnya seru aja, seru sih. Sekarang tuh kita nggak lagi ngomongin spesies yang gede-gede gitu, yang kayak misalnya ada gajah, ada jerapah atau ada, tapi bahkan di level yang istilahnya molekuler itu sendiri itu juga ternyata tuh besar keanekaragamannya. Ya. Seru. Selain tadi tentang biodiversity, punya sesuatu hal yang menarik lagi nggak tentang laut di Indonesia? Enggak sih, sebenarnya tadi tarik aja ya dari biodiversity itu sendiri. Sebenarnya itu tuh ini nih biar dikaitin sama topik kamu kan, kayak ekowisata ya, diving gitu ya. Oke. Ya, tourism industry. Tourism industry ya. Iya sih, kan salah satu yang attract turis buat diving di Indonesia juga kan sebenarnya yaitu keanekaragamannya kan. Jadi center of biodiversity of marine organism, bukan ikan-ikan atau terumbu karang misalkan, yang istilahnya tuh beragam dan gak monoton. Sebenarnya itu yang jadi daya tarik sendiri buat para penyelam sih yang aku rasakan. Oke. Gitu.